Fir'aun adalah gelar untuk Raja Mesir kuno. Meski Fir'aun identik dengan laki-laki, namun ternyata ada pula Fir'aun wanita, dan jumlahnya juga lebih dari satu. Kenyataan itu mengungkap fakta menarik bahwa di zaman Mesir kuno ternyata wanita bisa naik ke tampuk kekuasaan dan memerintah negara, meski harus berhadapan dengan berbagai intrik politik dan budaya patriarki yang kental. Di antara para Fir'aun wanita yang pernah memerintah Mesir kuno, berikut ini para Fir'aun wanita yang dianggap kontroversial namun juga misterius. Sobek Nefru. Banyak ahli bersepakat bahwa Sobek Nefru adalah Fir'aun wanita pertama dalam sejarah Mesir kuno. Ia memerintah pada masa dinasti ke-12, sekitar tahun 1806 sampai 1802 sebelum Masehi, dan menjadi salah satu Fir'aun wanita yang memiliki dokumentasi cukup lengkap. Sobek Nefru adalah putri Fir'aun Amenemhat III, dan dikenal sebagai penguasa terakhir dari dinasti ke-12. Selama masa pemerintahannya yang singkat namun berpengaruh, ia membangun kuil dan piramida, meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Mesir kuno. Sobek Nefru naik tahta setelah kematian saudara laki-lakinya, Amenemhat IV, yang memerintah sebelumnya. Karena tidak ada pewaris laki-laki yang tersisa, Sobek Nefru mengambil alih kekuasaan sebagai Fir'aun. Ia memerintah selama sekitar 3 tahun 10 bulan. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil menegaskan legitimasinya sebagai penguasa dan meninggalkan warisan yang signifikan. Sobek Nefru membangun beberapa monumen penting, menambahkan struktur baru ke kompleks piramida Amenemhat III di Hawara, yang menunjukkan kekuasaan dan kemakmuran Mesir pada masa pemerintahannya. Sobek Nefru juga melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang dimulai oleh pendahulunya, dan menjaga stabilitas kerajaan selama masa transisi yang sulit. Pada 1993, gambar Sobek Nefru ditemukan di situs arkeologi Abydos, memberikan bukti nyata tentang keberadaan dan kekuasaannya sebagai Fir'aun wanita. Penemuan ini, bersama dengan artefak-artefak lain seperti patung dan prasasti yang menyebut namanya, telah membantu para ahli sejarah untuk lebih memahami peran dan pengaruh Sobek Nefru dalam sejarah Mesir kuno. Merneit. Merneit adalah Fir'aun wanita terawal yang diketahui dalam sejarah Mesir kuno. Ia memerintah pada masa dinasti I, sekitar tahun 2970 sampai 2920 sebelum Masehi, dan memainkan peran penting dalam pembentukan kerajaan Mesir. Merneit adalah istri Fir'aun Jet dan ibu Fir'aun Den, yang menjadikannya tokoh sentral dalam keluarga kerajaan pada masa itu. Semula, Merneit bertindak sebagai wali untuk putranya, Den, yang masih kecil ketika ayahnya meninggal. Sebagai wali, Merneit menjalankan pemerintahan atas nama putranya hingga ia cukup dewasa untuk memerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, Merneit kemudian memegang kekuasaan penuh dan memerintah Mesir sebagai Fir'aun wanita yang tercatat dalam sejarah. Maka Merneit yang megah di Abydos Mesir menunjukkan kekuasaan dan statusnya sebagai pemimpin penting di Mesir kuno. Makam ini ditemukan pada awal abad ke-20 dan mengandung berbagai artefak berharga, termasuk peralatan rumah tangga, perhiasan, dan segel kerajaan. Selain itu, namanya terukir pada segel-segel kerajaan dan tablet-tablet dari masa pemerintahannya, yang menunjukkan bahwa ia diakui sebagai penguasa yang sah. Maka Merneit juga dikelilingi makam-makam pejabat tinggi dan anggota keluarga kerajaan, yang merupakan indikasi lain dari statusnya yang memang tinggi. Merneit memainkan peran penting dalam pembentukan dan konsolidasi kerajaan Mesir pada masa awal perkembangannya. Ia memerintah selama periode transisi kritis ketika Mesir atas dan bawah baru saja disatukan. Kepemimpinannya membantu memperkuat institusi kerajaan dan meletakkan dasar bagi perkembangan budaya dan politik Mesir kuno selanjutnya. Hatshepsut. Hatshepsut adalah Fir'aun wanita yang memerintah pada masa dinasti ke-18 dan dijuluki sebagai Fir'aun wanita terkuat sepanjang masa. Faktanya, Hatshepsut adalah Fir'aun wanita paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno yang memerintah selama 2 dekade, dari tahun 1478 sampai 1458 sebelum Masehi, yang menjadikan Hatshepsut istimewa karena ia berada di pusaran penentangan politik yang penuh intrik, juga budaya patriarki yang kental, tapi ia mampu membawa kepemimpinannya mencapai hasil luar biasa bagi Mesir. Semula, Hatshepsut bertindak sebagai wali penguasa untuk anak tirinya yang waktu itu masih kecil, yaitu Thutmose III. Thutmose III adalah anak Thutmose II, yang menjadi suami Hatshepsut. Ketika Thutmose II meninggal, Thutmose III masih kecil, sehingga belum mampu menjadi Fir'aun. Hatshepsut lalu mengambil alih kepemimpinan. Mula-mula, dia menyatakan sebagai wali untuk anak tirinya. Tetapi, perlahan namun pasti,
ia secara bertahap mengambil alih kekuasaan dan akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai Fir'aun sekitar tahun ke-7 pemerintahannya. Langkah Hatshepsut dinilai sangat radikal, karena pada waktu itu posisi Fir'aun secara tradisional diisi laki-laki. Tapi Hatshepsut tampaknya telah memikirkan kemungkinan itu. Untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya, Hatshepsut sering mengenakan atribut maskulin, seperti mengenakan janggut palsu, memakai pakaian khas Fir'aun laki-laki, bahkan kadang-kadang digambarkan dengan tubuh pria. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan sosial yang harus dihadapi Hatshepsut, sekaligus memperlihatkan bagaimana dia menghadapi itu dengan strategi cerdik dalam memanipulasi citra publik untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi Hatshepsut bukan cuma lihai dalam pencitraan. Faktanya, selama masa pemerintahannya, Hatshepsut memimpin Mesir menuju kemakmuran dan kesuksesan. Ia memimpin ekspedisi perdagangan ke wilayah-wilayah baru yang membawa kekayaan dan barang-barang eksotis ke Mesir. Ia juga membangun kuil-kuil megah, termasuk kompleks kuil Deir el-Bahri yang terkenal, dan memperluas pengaruh Mesir melalui kampanye militer dan diplomatik ke Nubia dan Levant. Setelah kematiannya, banyak ukiran dan patung Hatshepsut dihancurkan oleh para penerusnya, terutama Thutmose III, yang berusaha menghapus jejak keberadaannya sebagai Fir'aun wanita. Hal ini menunjukkan betapa kontroversial dan menantang norma sosial yang harus dihadapi Hatshepsut dalam masa kepemimpinannya. Meski begitu, upaya menghapus Hatshepsut dari sejarah Mesir kuno tidak sepenuhnya berhasil, dan banyak bukti pemerintahannya yang masih bertahan hingga saat ini memungkinkan para arkeolog dan sejarawan untuk merekonstruksi kisah hidupnya yang luar biasa. Cleopatra VII. Cleopatra VII sangat terkenal karena kecantikannya. Meski sebenarnya ia bukan hanya cantik, tapi juga sangat cerdas. Meskipun menjadi penguasa Mesir, Cleopatra adalah keturunan Yunani Makedonia. Cleopatra berasal dari dinasti Ptolemaik, yaitu dinasti Yunani yang memerintah Mesir. Ia naik tahta ketika berusia 18 tahun, pada tahun 51 sebelum Masehi, dan harus berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya. Semula, ia memerintah bersama adik laki-lakinya, Ptolemy XIII, namun terjadi konflik di antara mereka. Dengan kecerdasannya, Cleopatra menggunakan strategi politik yang brilian untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia menjalin hubungan dengan para pemimpin Romawi, termasuk Julius Caesar dan Mark Antony. Aliansinya dengan Caesar membantu dia mengamankan tahtanya, sementara hubungannya dengan Antony bertujuan memperkuat posisi Mesir dalam menghadapi ekspansi Romawi. Cleopatra dikenal memiliki kemampuan diplomasi dan negosiasi yang brilian. Ia mampu menjalin aliansi dan menghindari konflik dengan kerajaan lain. Cleopatra juga menguasai setidaknya 9 bahasa, yang memungkinkannya berkomunikasi langsung dengan banyak pejabat asing dan rakyatnya tanpa penerjemah. Cleopatra VII meninggal dengan cara yang tragis setelah kekalahan dalam perang melawan Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Kematiannya, yang dipercaya akibat gigitan ular berbisa, menandai berakhirnya pemerintahan dinasti Ptolemaik dan Mesir sebagai kerajaan independen. Setelah kematiannya, Mesir menjadi provinsi Romawi. Tausret. Tausret menjadi Fir'aun wanita yang memerintah pada masa akhir dinasti ke-19, sekitar tahun 1191 sampai 1189 sebelum Masehi. Semula, ia menjadi wali penguasa, namun kemudian mengambil alih semua gelar dan wewenang kerajaan. Tausret adalah istri Fir'aun Seti II. Ketika suaminya berhalangan menjalankan pemerintahan, Tausret lalu mewakili suaminya. Setelah Seti II meninggal, Tausret kembali menjadi wali penguasa, kali ini untuk putranya, yaitu Siptah, yang waktu itu masih belia. Seiring berjalannya waktu, Tausret mengambil alih kekuasaan penuh dan menjadi Fir'aun dengan mengesampingkan aturan suksesi tradisional. Ia mengadopsi gelar-gelar kerajaan dan memerintah Mesir sebagai Fir'aun yang sah. Selama masa pemerintahannya yang relatif singkat, Tausret menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik internal di istana dan ancaman eksternal dari suku-suku asing. Sebagai pemimpin wanita, ia juga harus menghadapi skeptisisme dari kalangan elit yang didominasi pria. Meski begitu, catatan sejarah menunjukkan bahwa ia mampu mempertahankan stabilitas kerajaan selama masa pemerintahannya. Beberapa peninggalan arkeologis menunjukkan bukti kepemimpinan Tausret sebagai Fir'aun wanita. Di antaranya makam megahnya di Lembah Para Raja, berbagai prasasti dan relief yang menggambarkannya dengan atribut Fir'aun, serta artefak-artefak yang mencantumkan namanya dengan gelar kerajaan. Penemuan-penemuan itu memperkuat posisi Tausret dalam sejarah sebagai salah satu Fir'aun wanita yang berpengaruh di Mesir kuno. Nefertiti. Nefertiti adalah istri Fir'aun Ahnaten,
dan merupakan sosok yang sangat terkenal karena kecantikannya. Namun, perannya sebagai penguasa masih jadi misteri hingga saat ini. Nefertiti hidup pada masa dinasti ke-18 Mesir kuno, sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Ia dikenal tidak hanya sebagai istri Fir'aun Akhenaten, tapi juga rekan dalam reformasi agama yang revolusioner. Sebagai istri Fir'aun, Nefertiti digambarkan dalam berbagai relief dan monumen bersama Akhenaten, menunjukkan posisinya yang setara dengan sang Fir'aun. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa Nefertiti memerintah sebagai Fir'aun setelah kematian Akhenaten, sementara yang lain berpendapat bahwa ia hanya memiliki pengaruh terbatas dalam pemerintahan. Teori bahwa Nefertiti menjadi Fir'aun didasarkan pada bukti arkeologis seperti relief yang menggambarkannya dengan atribut kekuasaan Fir'aun. Namun tidak ada bukti konklusif yang mendukung teori ini. Yang jelas, Nefertiti memainkan peran penting dalam reformasi agama yang dilakukan oleh Akhenaten. Ia mendukung penyembahan Aten dan membantu menyebarkan ajaran itu ke seluruh Mesir. Setelah kematian Akhenaten, Nefertiti menghilang dari catatan sejarah. Nasibnya masih jadi misteri hingga saat ini, dan aneka teori bermunculan untuk menjelaskan hal tersebut. Beberapa teori menyatakan bahwa ia mungkin meninggal, diasingkan, atau bahkan memerintah sebagai Fir'aun dengan nama Smenkhkare. Kurangnya bukti arkeologis yang jelas membuat misteri ini tetap tak terpecahkan, menjadikan Nefertiti sebagai sosok enigmatis dalam sejarah Mesir kuno.